Baik teman-teman, kita saatnya lihat bersama-sama pidato pertama kali Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka dengan statementnya yang cadas. Udah lihat beberapa video yang viral di TikTok, di Instagram dan seterusnya. Kali ini ingin mendengarkan secara full apa pesan-pesan beliau, tapi kutipan-kutipannya kurang lebih begini. Jadi per hari ini ya simpang siur soal perintah dan kemudian mungkin bias perintah Pak Prabowo di akar rumput. Kemudian Pak atau Mas Gibran ini melegasi kembali untuk menyampaikan bahwa tidak ada visi dan misi yang lain selain visi misinya Pak Prabowo. Ini disambut riuh, dan ini adalah kali pertama yang menurut saya penting setelah banyak video memberikan gambaran seperti apa wakil presiden sepertinya ini sebagai pembuktian. Mari kita dengerin bareng-bareng. Ini adalah wakil presiden Mas Gibran Rakabuming Raka memerintahkan pemerintahan pusat dan daerah untuk bersinergi. Tidak boleh mereka punya visi atau misi tersendiri atau mungkin melawan. Jadi ini mungkin ada perintah, ada juga pencapaian yang harus dituju bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita tutup rakor pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Ini teman-teman. Jadi ditekankan kembali bahwa Mas Gibran menyatakan dengan penuh ada kolaborasi yang epik antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Ini mungkin bisa diartikan bahwa per hari ini mungkin ada pemerintahan daerah yang masih belum satu arah, belum satu tujuan, belum satu misi dan visi dengan Presiden Prabowo Subianto. Ini sekaligus dikumpulkan bersama-sama di dalam gedung ini agar semua sudah selesai dan kemudian semuanya harus bersinergi. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo.
Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari. Ini sepertinya intermezzo saja, tapi kurang lebih catatannya adalah ini harus ditertipin, harus fokusin. Tujuan utamanya adalah program-program Pak Prabowo harus bersinergi dari pusat sampai ke akar. Penting ini Bapak Ibu, sekali lagi, biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia Emas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya juga ingin memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang memberikan perubahan signifikan dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Coba ditampilkan. Nah, ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya. Papua Barat ada. Wah, ini luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Lalu Sulawesi Tengah, ini luar biasa juga. Ini Sulawesi Tengah. Oh Ibu, ini luar biasa juga. Ini dari nikel. Lalu dari Maluku 6,2%. Ini dari pertanian perdagangan ya Pak ya. Ini luar biasa sekali. Sekali lagi Bapak Ibu, ini target dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas 8%. Jadi Bapak Ibu harus kerja keras semua. Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota itu pada waktu COVID, pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74%. Lalu kita kerja keras, kerjasama dengan TPID. Ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 0,174, lalu naik 4%, lalu naik lagi ke 6,25%. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini butuh kerja keras kita semua. Lalu satu lagi ada MCP. Ini kepala daerah pasti tahu MCP. Ini paling tinggi. Oh, ada Surakarta juga. Ada yang dari Surakarta? Pak PJ Wali. Nggak ada. Waduh. Nanti saya cari. Ada? Oh, ada. Maaf. Oke, ini yang paling tinggi Bali, Surakarta, Sragen. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu. Dulu juga sama, waktu saya pertama kali dilantik, Solo itu termasuk rendah, cuma 65. Lalu kita naikkan ke 80, 90. Ini penting sekali Bapak Ibu, karena Pak Presiden Prabowo menekankan untuk masalah pencegahan korupsi dan juga menutup kebocoran-kebocoran. Jadi MCP ini adalah salah satu indikator dari KPK, ini perlu diseriusi. Saya tidak akan menampilkan yang kota-kota yang rendah, tapi saya mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk bisa belajar dan juga meniru kota-kota yang sudah berhasil. Lalu satu lagi terakhir. Nah, ini bukan angka stunting ya Bapak Ibu, tapi angka penurunan stunting. Ini ada NTB, Tanjung Balai, Situbondo. Ini harus kita beri apresiasi. Bapak Presiden Prabowo sudah menegaskan berkali-kali pentingnya program makan siang gratis. Sudah ada beberapa sekolah yang saya kunjungi. Kemarin terakhir saya uji coba di Palangkaraya ya. Pak Gubernur mungkin ada ya? Oh ada Pak Gubernur. Jadi kita coba uji coba di Palangkaraya, dan saya kira ini tanggapan dari orang tua murid, guru, komite sekolah ini luar biasa sekali. Jadi saya minta tolong
semua Bapak Ibu yang hadir di sini untuk mendukung program ini. Ini program yang sangat ditunggu-tunggu. Bahkan sebelum saya dilantik, itu tiap hari orang nagih, kapan makan siang gratis mas, kapan makan siang gratis mas. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini mohon kerjasamanya semua yang ada di sini untuk mensukseskan program ini, Pak. Ini capturean yang penting ya. Jadi makan gizi gratis itu sudah ramai dibicarakan. Mungkin yang menanyakan bisa saja mencibir apakah mungkin makan gizi gratis ini akan berlangsung di Indonesia. Dari apa yang disampaikan Pak Wapres, sepertinya sudah diberlakukan di berbagai kota, uji coba tapi sifatnya, dan ada respon baik. Tentu ini harus menjadi tolak ukur pertama yang penting. Tetapi permintaan dari Mas Gibran tentu tidak cukup di situ, bahwa Indonesia cukup luas, maka pentingnya pemerintahan daerah mendukung secara penuh, kemudian segera program makan gizi gratis itu bisa segera direalisasikan. Presiden Prabowo berkali-kali mengatakan program makan siang gratis ini sangat-sangat strategis. Ini petani lokal, ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, semuanya akan terlibat dalam program ini. Itu ada lagi terakhir ya. Itu saja dari saya, Bapak Ibu semua. Selamat bekerja, dan sekali lagi, jika kita ingin pertumbuhan ekonomi naik sesuai target dari Pak Presiden, kuncinya adalah kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat dan juga anggaran yang tepat sasaran. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya dimohon kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan penyampaiannya lugas, tidak terlalu bertele-tele. Kemudian yang penting dari apa yang disampaikan dari Pak Wapres yang satu ini, bahwa misi, visi, program itu cuma satu, yaitu visi misi dari Pak Prabowo Subianto. Ini sekaligus menegaskan bahwa tidak ada pemerintahan daerah yang membelot kemudian berupaya mengkaburkan visi misi, apalagi penekanannya adalah soal kemiskinan dan juga makan siang gratis yang disampaikan. Saya kira penting untuk kita pendengarkan bersama, dan satu kata luar biasa, tidak ada kata lain selain itu. Mungkin kita tunggu aksi tengil yang lainnya. Tentu ini menjadi penting soalnya.